Saudara, korban tewas akibat kelaparan dan krisis pangan di jalur Gaza terus bertambah. Saat bantuan datang, warga Gaza rela berjibaku mendapatkan makanan, meski ujungnya nyawa mereka pun jadi taruhan. Ironis, demi terus bertahan hidup, warga Gaza rela bertaruh nyawa agar perut terus terisi. Saat bantuan datang, warga Gaza langsung menyerbu truk-truk relawan, bahkan berenang demi berebut karung bantuan. Bagi Zainab Deka, salah satu dari ribuan warga Gaza, sekarung tepung jadi asa anak-anaknya agar tak jadi korban krisis kelaparan. والله بحمد الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله اني جيت لبناتي بخير وجبت لهن زي ابني وزياده لطحين. Krisis pangan dan bencana kelaparan semakin parah melanda jalur Gaza. Dalam 24 jam terakhir saja, 6 orang dewasa meninggal akibat malnutrisi berdasarkan catatan Kementerian Kesehatan Palestina. Sejauh ini, jumlah korban jiwa akibat krisis kelaparan menjadi 175 orang, termasuk 93 diantaranya anak-anak. Indonesia pun ikut turun tangan mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan, pemerintah Indonesia akan mengirimkan 10.000 ton beras ke Palestina. Maka kita juga akan mengirimkan bantuan makanan 10.000 ton beras dalam waktu dekat ke Palestina. Allahu Akbar. Ratusan miliar rupiah, jutaan dolar sudah terkirim ke sana selama beberapa lama ini. 4.400 ton bantuan logistik sudah terkirimkan ke sana. Di tengah krisis kelaparan, warga Gaza pun terus dihantui serangan militer Israel. Otoritas kesehatan di Gaza mengungkap lebih dari 60.000 orang tewas akibat militer Israel menyerang Palestina sejak 7 Oktober 2023 lalu. Tim Liputan Kompas TV. Kita bahas lebih dalam terkait krisis pangan dan kelaparan di jalur Gaza dan serangan Israel yang tidak berhenti meskipun ada bencana kelaparan di sana. Kita bahas bersama Ketua Presidium Mercy, Hadiki Habib. Selamat malam, Pak Hadiki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, Mas Radi. Ya, Pak Hadiki, sebelum kita tanya soal akses bantuan, saya ingin tahu dulu, mungkin Anda punya informasi dari Gaza atau relasi Anda di Gaza, bagaimana kondisi terakhir di sana saat ini? Ya, situasi kelaparan tentu masih dominan ya terjadi di Gaza dengan harga-harga yang masih melambung tinggi ya karena inflasi dan kebutuhan yang sangat tinggi. Dan mayoritas masyarakat di Gaza tentu saat ini mengalami penurunan berat badan yang signifikan. Malnutrisi ya katanya ya? Ya, malnutrisi tentu terminologi medis ya yang menandakan bahwa adanya gangguan kesehatan akibat ketidakseimbangan nutrisi. Gitu ya. Jadi tekanan internasional memang sejauh ini dapat memberikan kelonggaran. Jadi ada beberapa masuk bantuan-bantuan secara terbatas dengan berbagai metode. Ada yang melalui pengiriman melalui perbatasan, ada juga yang melalui airdrop gitu. Tapi tadi jumlah yang dikirimkan itu sangat terbatas dan metode penyalurannya juga masih tersebar, tidak terorganisir gitu ya, sehingga menimbulkan dampak kemanusiaan lain yaitu krisis sosial akibat masyarakat yang berebut, iya tentu saja. Nah, seperti yang kita saksikan juga tadi ada visual bahwa yang dikatakan Pak Hadiki juga bantuan disampaikan atau diterjunkan melalui udara begitu ya, airdrop yang sudah diberikan oleh beberapa negara, termasuk beberapa hari lalu juga saya lihat Presiden Prancis Emmanuel Macron mengunggah di media sosial bahwa Prancis juga ikut memberikan bantuan ke sana. Tapi yang jadi masalah, akses bantuan dibuka tapi dibatasi seperti yang Anda bilang tadi oleh Israel. Kalau demikian, seberapa solutif sebenarnya langkah ini untuk mengatasi kelaparan di sana, Pak Hadiki? Ya, ini sebenarnya langkah yang berbahaya kalau kita memberikan setetes air pada
puluhan orang yang kehausan, ya tentu hausnya tidak hilang, tapi orang-orang bakal berkelahi gitu kan, Ya. untuk memperebutkan itu. Oke, itu yang ada katakan tadi ada krisis sosial di balik bencana kelaparan ini begitu, yang harusnya bisa ditata, bantuannya bisa diatur. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, jika memang akses sekarang dibatasi, ada nggak kemungkinan, ada tidak kemungkinan untuk bisa mengatur bantuan ini, meskipun sedikit saja diatur, ditata sedikit demi sedikit, Pak Diki? Yes, kuncinya memang blokade harus dibuka gitu ya, karena memberikan bantuan sedikit-sedikitnya sebenarnya hanya mengulur waktu saja dari pihak Israel untuk mengurangi tekanan dari dunia internasional gitu. Yang kedua, mengorganisir bantuan kemanusiaannya juga harus manusiawi gitu ya, dan sebenarnya di Gaza itu ada otoritas yang masih dipercaya oleh masyarakat, yaitu pemerintah Palestina di Gaza, yang sebenarnya masih bisa dilibatkan untuk memberikan penyaluran bantuan yang lebih sistematis, serta kalau pihak internasional misalnya Badan Dunia seperti WHO atau UNRWA yang selama ini memang rutin bertahun-tahun sudah memberikan bantuan kepada pengungsi yang ada di jalur Gaza, itu bisa dilibatkan sebenarnya. Oke. Kalau saya lihat berbagai bantuan yang disampaikan ataupun yang kami lihat lah akhir-akhir ini ya di berbagai informasi yang disampaikan dari berbagai berita di seluruh dunia begitu. Yang diterima oleh mereka ini warga Gaza kan saya lihat ada tepung begitu ya, kadang juga ada beras sedikit begitu. Tapi yang paling dibutuhkan sebenarnya menurut informasi dari sana, yang paling dibutuhkan mereka bantuan apa sih, Pak Diki? Ya, bahan pokok ya, sama seperti yang kita butuhkan sehari-hari, hanya mungkin kalau kita biasa beras, kalau di sana memang gandum. Gandum ya. Ya, tapi memang yang masuk itu tidak seimbang, jadi kandungan proteinnya itu sangat kecil ya buat masyarakat di sana, terutama nanti yang terdampak tentu anak-anak balita dan usia lanjut. Ya, dengan terbatasnya bahan makanan, lalu tadi juga ada krisis sosial, tentu memunculkan juga krisis gizi. Saya dengar anak-anak di sana banyak sekali yang susut berat badannya karena malnutrisi atau kekurangan gizi. Yang ingin saya tanyakan juga, rencana Mercy selanjutnya, bagaimana Pak Diki? Terutama untuk bantuan medis, karena akibat malnutrisi ini pasti akan ada gangguan kesehatan, terutama untuk anak-anak. Baik, tim IMT Mercy ke-9 saat ini sudah masuk ke dalam jalur Gaza minggu lalu ya. Kita ada 2 orang warga negara Indonesia, dokter, spesialis yang sudah masuk. Kemudian untuk penyaluran bantuan sendiri, bantuan makanan, itu juga tetap bisa kita salurkan di dalam Gaza secara aman ya, alhamdulillah gitu. Karena memang kita bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan Palestina yang ada di Gaza, kemudian membuat struktur penyalurannya yang memang lebih terlokalisir gitu ya, sehingga tidak dikumpulkan masyarakat ke dalam satu wilayah dengan jumlah bantuan yang terbatas gitu. Oke. Nah, melihat kondisi seperti ini sebenarnya apa yang bisa dilakukan masyarakat dunia? Kalau aksi solidaritas kan kita sudah saksikan semua di Indonesia kemarin, di Jakarta begitu besar-besaran, di Sydney, di Australia juga ada long march warga Australia atau warga Sydney di jembatan yang berada di Sydney yang panjangnya cukup panjang, itu melibatkan setidaknya 200.000 orang. Belum lagi di negara-negara lain. Apakah aksi solidaritas ini juga bisa mengetuk masyarakat dunia atau pemerintah-pemerintah, pemimpin-pemimpin dunia untuk menekan Israel agar bisa sepenuhnya membuka akses untuk pemberian bantuan? Ya, aksi solidaritas menunjukkan bahwa masyarakat masih tetap peduli dan concern terhadap situasi yang ada di Gaza Palestina, dan ini merupakan sebuah sinyal yang positif, apalagi kalau memang ada keterlibatan negara di dalamnya. Dan tentu kita berharap kegiatan-kegiatan yang bottom up ini, yang berasal dari masyarakat dan kepedulian ini bisa terus mengangkat isu yang ada di Gaza Palestina, sehingga tidak bisa dibiarkan berlalu gitu ya. Kejahatan ini memang harus terus-menerus disuarakan. Oke. Selain dengan jalur-jalur formal yang memang bisa dilakukan oleh institusi kenegaraan. Oke. Tadi Anda mengatakan ada juga sejumlah dokter ya yang sudah dari Indonesia yang sudah juga masuk di wilayah Gaza dan akan segera memberikan pertolongan, akan memberikan bantuan. Tapi sebenarnya kalau kita mapping, kita melihat mengkategorisasi wilayah-wilayah yang paling banyak membutuhkan bantuan itu di mana di Gaza, Pak Diki?
Ya, saat ini dengan adanya buffer zone ya, buffer zone di jalur Gaza yang dibuat oleh Israel, maka masyarakat yang sekarang bisa berada di aman di jalur Gaza itu terbagi atas wilayah utara yaitu di Gaza City dan wilayah tengah itu di Derbala, dan di selatan itu daerah Khan Yunis itu. Jadi betul, jadi itu wilayahnya sudah sangat terbatas ya kalau dibandingkan wilayah awal sebelum perang 2023 ini mungkin sudah sekitar 60% ke 50% sebenarnya. Oke, nah terakhir Pak Hadiki, saya dengar juga sebenarnya Israel juga meskipun sekarang Gaza dilanda krisis kelaparan, bencana kemanusiaan, masih ada serangan yang dijatuhkan di sana, masih ada serangan yang dilancarkan oleh Israel ke jalur Gaza. Nah tadi Anda mengatakan sudah ada juga beberapa relawan yang hadir di Gaza untuk memberikan pertolongan. Dengan kondisi seperti itu, bagaimana mengakali supaya kita juga sebagai relawan yang mengirimkan relawan juga bisa selamat dari serangan? Ya tentu tim bergerak sesuai dengan protokol dan prosedur yang memang sudah disepakati oleh lembaga internasional melalui koridor kemanusiaan. Dan koordinasi ketika ada konflik horizontal itu selalu ada disampaikan oleh tim kemanusiaan yang bertugas di dalam jalur Gaza, bukan hanya dari Indonesia tapi juga dari negara lain gitu. Baik. Meskipun demikian tentu risiko terdampak itu ada, sehingga ya tentunya kita tetap harus berhati-hati dan berdoa selalu dan dukungan dari masyarakat tentunya. Tentu seluruh masyarakat Indonesia juga ikut berdoa bencana kelaparan, bencana kemanusiaan yang terjadi di Gaza yang sudah berlarut-larut ini bisa segera berakhir. Baik, terima kasih Ketua Presidium Mercy Hadiki Habib telah memberikan informasinya di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa lagi Pak. Assalamualaikum. Saudara, setelah jeda, Sapa Indonesia Malam masih akan menghadirkan topik-topik menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.